pasal 16 pada ayat 25, 26. Ada yang sudah menemukan surat Roma? Ya, silakan dibaca. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaksudkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa yang membimbing mereka kepada ketaatan iman. Amin. Jadi rahasia yang didiamkan selama berabad-abad lamanya. Jadi kenapa di perjanjian lama belum ada ajaran eksplisit tentang Tritunggal? Jawabannya itu, Abraham masih diikat oleh masa depan yang tidak kelihatan, namun dia yakin itu akan terjadi, dan itu digenapi ketika Yesus katakan, Abraham melihat hariku dan dia telah bersukacita karena dia telah melihatnya. Itulah fulfillment dari nubuatan para nabi dalam nama Yesus Kristus. Lalu dikasih nama, rahasia ilahi itu dikasih nama Tritunggal. Nah sekarang Kristennya gagal paham lagi. Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, jangan percaya. Ya susah kan kayak gini. Coba, apakah judul harus kamu persoalkan? Ada lagi teman saya, kenapa Bapak percaya Tritunggal? Karena saya ngerti Tritunggal, maka saya percaya Tritunggal. Terus saya jawab, kenapa kamu tanya Tritunggal? Karena kamu tidak mengerti Tritunggal. Baiklah, duduk diam sambil minum kopi dengan saya, menengok tak terangnya. Tapi minggu musik ya menengok tak terangnya sampai mari, baru oleh takon. Benar nggak? Setiap agama judulnya nggak ada. Kok kenapa Tritunggal dipersoalkan? Apa yang paling utama diajarkan oleh Islam? Tauhid, keesaan Allah. Ada kata tauhid dalam Quran? Tidak ada podo rene. Tritunggal yo rene, tauhid yo rene. Tapi intinya kan ada. Nah itu intinya. Intinya itu yang kemudian dikalimatkan. Kapan itu mulai dikalimatkan? Kira-kira baru tahun 180-an Masehi. Siapa yang mengkalimatkan? Theophilus dari Antioquia. Theophilus itu bukan belajar Alkitab dari orang bule. Theophilus itu ya kira-kira generasi ke-6 setelah Rasul Petrus. Dan semua itu ada mata rantainya. Jadi bukan sok pinter ahli bahasa Ibrani, ora cukup ahli bahasa Ibrani itu. Harus tahu konteks sejarah terdekatnya. Kasih contoh ini. Gramatikal exegesis tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Saya kasih contoh paling gampang. Gelarnya Pangeran Diponegoro apa? Senopati ing Alogo, Sayyidin Panetep Panotogomo Kalifatullah ing Tanah Jawi. Nah, Anda persoalkan, apa maknanya kata Jawi di sini? Lihatlah Concordance, lihatlah Oromasa Stroboso Jawi, lihatlah kamus bahasa Jawa. Oh, Jawi artinya orang Jawa. 1. Jawi artinya tanah Jawa. 2. Jawi artinya wong sing beneh. Sing ora beneh wong ra Jawa, bukan berarti apa? Luar Jawa bukan wong kok ora Jawa. Ora Jawa karo bapake. Ya kan? Ora Jawa itu artinya tidak ngenggoni rasa. Tidak tahu gahunggo. Tapi bukan berarti non Jawa. Tergantung konteks. Nah, Diponegoro juga begitu. Yang tahu konteksnya Diponegoro orang yang hidup sejaman dengan Diponegoro. Tanah Jawi itu teritori di wilayah Kraton Jogja. Tidak ada urusannya dengan beneh atau enggak beneh. Begitu juga kita mengenal teks kitab suci. Tidak cukup hanya teks asli. Kalau sudah pinter bahasa Ibrani, Anda ini seolah-olah enggak ada orang lain yang lebih pintar.
Anda tahu konteks, teks dan konteks itu penting. Tapi tidak cukup hanya itu, karena apa? Yang kita baca ini teks 2000 tahun yang lalu. Bahasa Indonesia aja sekarang berubah baru 30-an tahun. Selidiki nyatakan segala perkara. Bukan kamus bahasa Indonesia. Kata perkaranya. Perkara artinya kasus. Berarti Tuhan suruh menyelidiki kasus perdata. Masa begitu? Kita harus tahu kata perkara, tahu orang yang menciptakan lagu itu tahun berapa. Bahasa Indonesia tahun berapa. Itulah kata perkara. Gitu sudah sepaham ya. Makanya tidak cukup hanya sekedar teks dan konteks, tapi juga sejarah. Tapi kalau sejarah itu nggak cukup. Kenapa? Yesus disalib itu sejarah. Tanpa membaca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Jadi ojo gelem diajak berdebat. Yesus nggak disalib sekarang mula. Yesus pasti disalib. Saya katakan, ini jurus aku jagat. Kowe ora usah maca kitabmu, aku ora usah maca kitabku, Yesus mesti disalib. Itu sejarah. Catatan Flavius Josephus, catatan Cornelius Tacitus. Tapi kan Cornelius hidup kira-kira 60 tahun setelah peristiwa. Apa bisa dipercaya? Lah versimu mundur ratusan tahun setelah peristiwa. Kenapa kamu percaya? Soal iman Pak, kalau iman ya sudah. Wahyu Pak, wahyu ya sudah. Bagi yang tidak percaya itu Wahyu Sutrisno, Wahyu Suhendro ya. Jadi tidak cukup dengan sejarah, tapi cukup untuk menguak fakta. Yesus pasti disalib. Tapi untuk Anda tahu, untuk apa Yesus disalib, jangan tanya pada sejarawan Cornelius Tacitus, jangan tanya kepada Flavius Josephus, tanyalah kepada penulis sejarah suci. Sejarah suci itu apa? Patrologi, yaitu bapak-bapak gereja yang mengalami peristiwa itu. Nah ini kan ngomong sejarah ya sejarah. Lalu oke, berarti teks dan konteks asli kitab suci, sejarah umum, sejarah suci atau patrologi. Lalu masih tambah lagi, Pak, zaman Yesus itu kira-kira ada orang pakai celana jin apa tidak? Paham yang saya maksud? Cara berpakaian, cara penguburan, cara bentuknya rumah, bentuknya palungan. Jangan dibayangkan palungan itu seperti kayu, kandangnya dari kayu jati seperti kita, atau dari kayu sono, enggak. Palungan ini cerukan batu. Nah kita ini butuh apa? Butuh arkeologi. Jadi baca kitab suci itu gak mudah saudara-saudara. Makanya ojo kesusu. Ya, kesusu itu apa? Sabar disik-lah. Masuk Pancasila kita dulu. Karena mungkin ini. Disinilah yang paling lengkap. Anda tidak hanya diajari eksegese gaya barat. Saya pernah ditanya, Pak Bambang ini luar biasa khotbahnya. Bagi saya biasa-biasa saja. Apa yang luar biasa? Enggak Pak, itu luar biasa. Bapak belajarnya. Homiletika dari mana? Oh saya belajar. Wah luar biasa. Belajarnya dari Bung Karno saya. Saya enggak pernah belajar khotbah dari Soekarno saya. Karena apa? Bung Karno bisa menjembatani antara realitas dan teori. Terlepas dari Soekarno bukan orang Kristen. Seni bicara itu kan siapapun bisa. Baru maknanya itu yang dipentingkan. Bentuk kuburan zaman itu sama enggak dengan zaman kita? Ini selalu saya ulang-ulang sebagai mata kuliah dasar. Enggak sama Pak. Nah kenapa penting? Karena orang sekarang mempersoalkan kontradiksi ayat-ayat Alkitab gitu kan. Coba baca di Matius. Di manakah posisi malaikat kita mengabarkan kebangkitan Yesus? Malaikat duduk di atas batu. Baca Injil yang lain. Yesus ketika mengabarkan berita kebangkitan Yesus, di mana posisi malaikat? Di sebelah kanan. Wah, kalau Roh Kudusnya hanya satu, kenapa saling bertentangan? Pernahkah di khotbah dibahas? Tidak pernah. Karena kalau khotbah Matius ya Matius, Markus ya Markus, begitu didampingkan bingung.
metodenya ditemukan. Karena apa? Saya pakai alat peraga. Yang belum pernah ke Israel saya tunjukkan, ini kuburan zaman Yesus. Jadi orang itu dikasih kain kafan. Bukan berarti kalau kita pakai jas tidak kurang pengikut Yesus. Enggak, itu kan soal kebudayaan. Zaman Nabi juga belum ada sendok. Kalau Anda makan pakai sendok berarti bukan Anda meninggalkan sunnahnya Nabi kan? Jadi jangan cari perkara, jangan cari salahnya orang. Ya toh? Kami yang lebih Yesus karena kami juga di kafani ya, ngono dipersoalin. Itu kan soal kebudayaan. Itu jawabannya kan gampang. Zaman dulu nggak pernah pakai sendok. Zaman dulu piringnya nggak seperti piring sekarang. Kenapa kalau piring? Itu perkembangan teknologi. Zaman dulu nggak ada HP. Kenapa kalau khotbah sekarang pakai HP? Dan seterusnya dan seterusnya. Saya tunjukkan bentuk kuburannya itu cerukan batu. Gua itu loh. Dikafani, di situ ditaruh, dikeretakan aja. Lalu digulingkan batu bundar besar. Namanya Gilgal. Biasanya mayat itu setelah 3 hari dia mulai cium keluar bau. Makanya dikasih rempah-rempah. Orang Bali paham ini, Anda pergi ke Trunyan. Kenapa ditaruh di bawah pohon kemenyan? Karena fungsinya untuk baunya itu supaya tidak nyengat. Nah, ketika perempuan itu datang ke kubur, ini arkeologi bicara ini. Batu sudah digulingkan. Lah kalau batu digulingkan ke sebelah kanan, duduk di atas batu yang digulingkan sebelah kanan, kok golek salahin yang ngendi saiki? Sing salah ki utekmu dhewe niku. Ora nyandak. Inilah yang namanya arkeologi. Arkeologi tidak cukup. Kenapa? Sepinter apapun dirimu, kalau kamu tidak rendah hati, kalau kamu suka melukai orang lain, kalau kamu sok tahu dan menyerang orang yang tidak tahu, kamu akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ada seorang ibu-ibu yang sering podcast dengan saya sambil guyonan. Pak, habis podcast ini tak takutnya penditoku. Atau jangan, nggak boleh. Dulu kalau kita belajar film silat, ya toh, kita ini baru boleh mewariskan ilmu apabila karakternya harus teruji. Sebab apa? Itu tadi jaga nih kalau ada wong gemblong ke susu manggung tadi bahaya itu. Dan yang terakhir adalah lintas disiplin ilmu. Kenapa ini penting? Menjelaskan Tuhan itu tidak sama dengan menjelaskan roti boy. Ya toh? Maka saya katakan tadi, ada di balik sang ada bersama sabda dan Roh Kudusnya, esa tiada bandingnya. Keesaannya itu tidak sebanding, bukan keesaan matematik 1, 2, 3. Lalu saya tanya, ini rahasia tertinggi yang didiamkan berabad-abad sekarang sudah diungkapkan. Saya tanya, Tuhan sebelum menciptakan segala sesuatu dengan siapa? Nah, ini semakin malam, semakin sunyi, orang suaranya kutu-kutu walang atoku. Orang kalau hamil pasti melahirkan, karena sudah waktunya melahirkan. Ya kan? Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan dengan siapa? Sendiri. Apa tidak kesepian? Itu. Ini guyonan tapi guyonan parikeno ini. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam, diciptakan Hawa, tidak baik manusia seorang diri. Karena Tuhan mengantisipasi apa yang disebut kesunyian. Apalagi kesunyian malam. Itulah apa tidak? Nah kalau Tuhan itu kesepian, berarti Tuhan itu tidak maha sempurna. Terus orang mengatakan, Tuhan menciptakan alam semesta karena dia ingin dikenal. Lah kalau Tuhan menciptakan ingin dikenal, berarti Tuhan butuh aktualisasi diri. Nah ini semakin dalam ini, semakin malam semakin dalam. Ya dong? Kira-kira seperti apa? Pertama, ketika dunia ini belum ada,
ketika manusia, malaikat, jin, setan, priprayangan, gandharwa, tetean, ilu-ilu, banaspati, jerangkong, eklek-eklek belum ada. Tuhan hanya sendiri. Apa kira-kira butuh kata 2, 3, 4, 5? Ayo sekarang. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan itu satu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adanya Echad karena ada umat. Sebelum Tuhan menciptakan langit, bumi, laut seisinya, Tuhan hanya sendiri. Tidak dibutuhkan 1, 2, 3, 4, karena satu-satunya yang ada hanya Allah. Dia satu-satunya yang ada, namanya pun satu-satunya, kata itu. Berarti angka itu muncul dari kenisbian. Angka itu muncul dari keterbatasan. Setelah Tuhan menciptakan malaikat, satu diciptakan, misalnya Gabriel, Jibril, setelah itu Mikail. Ketika masih diciptakan satu, 2, 3 belum ada. Diciptakan satu lagi, 3, 4, 5, 6 baru ada angka. Ketika Tuhan masih satu, butuh kata aku tidak? Kata aku itu penanda karena ada engkau, ada dia, ada kalian, ada mereka, ada kejamaan. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu Tuhan itu usaha terpenting apa ora? Ora penting. Jadi Tuhan itu usaha, setan juga bisa. Itu tidak penting. Menjadi penting karena apa? Karena ada umat. Dan penting bagi umat yang berkomitmen kepadanya. Itulah pentingnya monoteisme. Misalnya Tuhan telah menciptakan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kasihnya Tuhan ingin menebus manusia. Jatuh lagi ada air bah. Dipilih lagi Abraham. Ya kan? Karena kasihnya mulai pemilihan umat yang dikuduskan baginya untuk nantinya melahirkan sang Mesias, yaitu Israel. Israel berada di dalam sejarahnya yang panjang, up and down, jatuh bangun imannya. Lalu dari tanah Mesir diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mendeklarasikan, Anuki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misraim Mibet Afadi. Akulah Tuhan, sembahanmu, ilahmu, yang membawamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ingat hai Israel, akulah Tuhan yang menyelamatkan engkau. Sekarang bagaimana komitmenmu? Apakah kamu mau menduakan aku? Tidak. Lo yihyeleha Elohim akhirim albanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Jadi pentingnya monoteisme itu karena komitmen ciptaan kepada Sang Maha Pencipta. Untuk Sang Maha Pencipta itu rapate penting. Karena itu Tritunggal itu puncak tertinggi dari permenungan tentang Tuhan berdasarkan rahasia yang selama berabad-abad telah disingkapkan dalam Yesus. Terakhir, dan ini catatan penting, Jakil akan membegal kita ketika kita menuju jalan kepada Tuhan. Seperti satrio dicegat ning tengah halas. Mandek satrio kan itu kan? Kenu bacut, ora kenu bacut, lah dalah. Iblis laknat podo kegojekan pada demi dhek dhewe. Bener ora? Ya toh? Tapi Janoko jawabannya tidak sekeras dia, karena satrio itu kan harus andap pasor. Ya toh? Soko ngendi, kowe lan ngendi paramu kan gitu kan. Bahasanya kasar. Arjuna mengatakan nuruti lakunya dan hatinya. Wah, papu iblis laknat, tapi Janaka tetap saja. Sopo jenengmu? Balik aku takon sopo jenengmu ngendi kamu welat alah nyendak tongko tumrape buto tongko tumrape satrio wisnu. Ada dibedakan.
Kalau satrio itu wismo, rumah. Makanya jadi wisma Diwahono bangun apa itu Balewioto itu wismo itu halus. Tapi kalau dongko itu buto. Kalau kita Pak Bambang dahar, gitu. Tapi kalau buto diuntal malam itu. Artinya menghadapi iblis jangan satu frekuensi dengan iblis. Sekarang buto-butonya mandek satrio, kowe wani debat karo aku. Gitu kan? Sekarang kan satrionya itu jawabannya di kelepas kanan, kelepas kiri, melaku terus mengedukasi. Benar nggak? Sebab buto ini nanti kalau dituruti sudah ada perpatan yang nyegat, wong telu mau, angkara murka, ya itu adigang adigung adiguno, ya. Yang mengandalkan besarnya, mengandalkan jahatnya kayak ulo dengan upasnya, mengandalkan besarnya gajah kalau punya kekuasaan. Yang kuing jawab imanmu, wih bakal tak tamak nih undang-undang penodaan agama. Woi lah alah satrio mandek. Satrionya tidak mau satu frekuensi. Wong satrio halus. Aku marang aku Raden Permati yo Raden Arjuna yo Raden Kumbang Ali-ali kan gitu kan. Mancala putra mancala putri manjing adur-adur ora tegas tapak paluning pandi kaya satriya sampe tancep kayon. Lek kowe emosian kowe padha karo demit, padha karo buta cakil. Nah nasibnya buta lorek jam 09.00 mati. Kalau satrio tancep kayon ra mati karena sekti Mandraguna tadi. Nah semoga dengan ngaji Roso Kiai Tosari yang itu nguri-uri perjuangan Kiai Paulus Tosari yang sudah menebarkan benih Injil ke masyarakat Jawa, kita semakin mencintai budaya kita. Saya bermimpi seperti Martin Luther King, suatu saat yang ada di sini tidak hanya musik Eropa tapi ada gamelan, supaya makin makin gaya. Bapak Ibu, mengakhiri apa yang saya sampaikan ini, sebetulnya saya sudah buat beberapa lagu ya, tapi kira-kira gini, kenapa ini minta maaf ya, lagu-lagu gereja Jawa itu terlalu kasar bahasanya. Jadi kalau itu untuk ya kita begini cocok ya, tapi lagu yang kayak gini nggak mungkin masuk keraton. Karena apa? Karena itu lagu untuk rakyat. Jadi gini kira-kira, sastra keraton dengan sastra rakyat itu jalan berbarengan. Tapi yang keraton ini hanya elitis. Sebetulnya kalau jujur kita katakan, gereja-gereja Jawa itu mempertahankan yang elitis dan yang merakyat. Jawa itu mengenal tembang gede, tembang mocopat, baru lagu dolanan. Lagu dolanan itu yang dipakai oleh Sunan Kalijogo, ya, terus Tombo Hati, itu lagu-lagu dolanan. Itu lagu-lagu rakyat. Pinternya Wali Songo yang harus kita contoh, mereka bisa membidik pasar mana yang paling populer dia pakai. Makanya menciptakan strata sosial baru yang disebut kelompok santri. Kelompok pria ini tidak mau mengidentifikasi sepenuhnya kepada mereka, menciptakan sastra keraton sendiri. Sayangnya sastra keraton ini tidak berkembang karena elitis. Hanya kalangan tertentu, zaman dulu para empenar. Tapi luar biasanya sastra yang elitis ini dilestarikan oleh gereja-gereja Jawa. Saya berani berkata, kalau Bapak Ibu mendengarkan Gus Dur atau kiai-kiai NU pakai bahasa Jawa, kalah dengan doanya Pak Krista. Makanya saya ingin Pak Krista yang doa pakai bahasa Jawa. Itulah yang di atas begini. Yang di bawahnya itu, ini yang kita kembangkan. Matur nuwun, itu ya.
Itu nanti maksud saya kembangkan. Yang kedua, jadi ini dari segi nilai musiknya, ya nilai strata kelas musiknya harus kita rakon kita ambil, yang rakyat kita ambil, dua-duanya kita ambil, supaya kita ini juga nguri-nguri budaya dari segala lapisannya. Makanya Kristen Nusantara konsepnya seperti itu. Yang kedua, lagu-lagu itu, ya liriknya jangan hanya aku diberkati, dulu aku miskin naik sepeda, sekarang aku naik BMW. Wih lagu opo, ini ora bermutu. Percaya sama saya, kalau lagumu hanya seperti itu, teologi kemakmuran, kita akan ditinggalkan anak-anak kita. Saya juga tekun Pak, tapi tetap naik sepeda. Sudahlah, jangan dijual lagi yang begini. Tapi kalau Anda diberkati, puji Tuhan bisa memberkati orang lain. Amen. Tapi cari dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Orang Kristen butuh harta, orang Kristen boleh kaya. Tapi kalau Anda ke gereja, cari kekayaan, gunung kali juga bisa memberi. Benar tidak? Apa yang hilang? Pengajaran. Kalau pengajaran itu hilang, itu bahaya. Pak, kami rajin di gereja, kami ngajar sekolah minggu, kami rajin kur, kami main musik, kurang kami apa? Kok anak kami nyebrang? Nyebrang jalan wis gede ora apa-apa tuh saya bilang. Maksudnya nyebrang yang lain. Terus saya bilang kurangnya apa? Nah kurangnya enggak pernah ada pengajarannya yang jelas. Bagaimana kalau anakmu ditanya tentang Tritunggal? Bagaimana kalau ditanya ketuhanan Yesus? Yesus katanya Tuhan kok disebut Nabi? Yesus katanya Tuhan kok disebut Rasul dalam Ibrani pasal 3 ayat 1? Ini mesti dibedah clear. Saudara-saudara, saya ke Mesir, saya studi di Mesir. Saya tanya pada guru sekolah ini, bagaimana kalau anak-anakmu tidak masuk ke sekolah Kristen? Kalau sekolah Kristen kan pengajarannya beres. Kalau masuk ke sekolah negeri, dibully temannya. Kristen Tuhannya tiga, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan, apa jawabmu? Itu diantisipasi di gereja di Timur Tengah. Diantisipasi apa? Lewat lagu, lewat pengakuan yang dihafalkan. Jadi misalnya anak-anak kecil gak butuh jawaban terlalu muluk-muluk kan? Toh yang nanya juga jawabannya gak sedalam yang kita mau jawab. Tuhanmu tiga, ya Allah. Kamu untuk talata, Tuhanmu tiga. Allah wahid. Nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya akan Allah yang satu. Nu'min bi ilahin wahid. Dia lari. Yang nanya sudah berhenti. Oh iya sama kita ya, sama Tuhannya asal, selesai. Anak kecil. Nanti kalau dia tanya lebih lanjut di kelas sama aja. Coba kira-kira berkat Harun itu kenapa diulang 3 kali?